Shalom, kembali lagi bersama saya saudara-saudara dalam program Rema, di mana kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan kita sudah sampai pada kitab Yosua, pasal yang ke-21. Saya berharap bahwa setiap pasal yang kita renungkan, saya mengambil beberapa ayat, tetapi saudara membaca keseluruhannya, supaya saudara bisa mengerti rangkaian kebenaran firman Allah dari awal sampai akhir. Karena kita membaca rangkaian firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, saudara-saudara. Nah, mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus yang Kau berikannya Bapa, memberikan hikmat dan wahyu bagi setiap kami, mengenal Engkau dengan baik dan benar, membuat mata hati setiap orang diterangi untuk dapat mengerti akan karunia ilahi yang telah dikaruniakan dalam Kristus Yesus bagi manusia. Di dalam nama Yesus. Amin. Yosua pasal yang ke-21. Saudara, Yosua pasal yang ke-21 adalah pembagian bagian bagi orang Lewi. Nah, kita tahu saudara bahwa suku Lewi tidak mendapat secara khusus satu bagian di mana mereka tinggal keseluruhan daripada suku Lewi, sama seperti suku-suku lain mendapatkan bagian masing-masing dan mereka berkumpul satu suku. Tidak demikian adanya dengan suku Lewi. Dikatakan bahwa Allah adalah bagian mereka, saudara-saudara. Nah, tetapi Tuhan menetapkan untuk orang-orang Lewi kepada umat Israel. Di dalam pasal ini mereka datang kepada Yosua supaya mereka bisa mendapatkan juga tempat untuk mereka bisa memelihara keluarga mereka dan ternak gembalaan mereka. Dan kemudian Tuhan memerintahkan melalui Yosua, saudara-saudara, di setiap kota-kota, di setiap suku, mereka diberikan satu suku memberikan 4 kota kepada setiap orang Lewi. Jadi ada 12 suku, saudara, 4 kota di setiap suku. Jadi kira-kira mereka mendapatkan, saudara-saudara, orang Lewi ini kemudian masing-masing mendapatkan tempat di tengah-tengah orang Israel. Ada 48 kota. Ya, jadi 4 kali 12 ada 48 kota. Nah, mengapa Tuhan tidak mengumpulkan mereka di satu tempat saja, wilayah saja? Karena apa, saudara-saudara? Kalau mereka ditempatkan di satu wilayah saja, maka mereka di sana akan berkumpul dan kemudian sukar bagi orang Israel untuk bisa beribadah di tempat mereka masing-masing. Karena satu dengan yang lain tentu berjauhan. Maka Tuhan memakai orang Lewi, suku Lewi, dipilih Tuhan untuk menjadi imam, pelayan rohani di tengah mereka. Maka ditempatkanlah mereka di setiap suku untuk memberikan pelayanan rohani kepada setiap suku-suku Israel yang ada. Jadi bagi Tuhan, saudara-saudara, ada sangat penting bagi mereka untuk tetap dilayani di dalam hal kerohanian. Karena itulah hal yang paling utama bagi umat Israel, mengenal Tuhan mereka, mengenal Allah mereka, menyembah Allah mereka, dan memuliakan, memuji Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Nah, setelah itu dibagikan, saudara-saudara, mari kita baca pasal 21 ayat 43 berkata kemudian, jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Artinya semua terpenuhi. Inilah Allah kita, saudara.
Dia berjanji dan dia menepati karena dia Tuhan. Betul-betul dia membawa saudara-saudara keturunan Abraham itu ke tanah yang pernah dijanjikan Allah kepada Abraham, bahwa keturunannya akan menempati wilayah itu, saudara-saudara. Bahwa kepada keturunan Abraham kelak akan menduduki daerah wilayah-wilayah yang telah ditunjukkan Tuhan, yang kemudian saudara-saudara, Tuhan menuntun mereka benar-benar dari tanah di mana mereka diperbudak di sana, keluar dari Mesir, lalu menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka tempati, untuk mereka nikmati. Karena tanah itu tanah susu dan madu. Di sana saudara-saudara, ketika mereka datang, maka tanah itu sudah siap, rumah-rumah sudah ada, kebun-kebun anggur sudah ada, semuanya, dan mereka tinggal masuk dan menempati tempat itu, menikmati yang ternyata benar kata Tuhan bahwa tanah itu adalah tanah susu dan madu. Luar biasa, saudara-saudara. Allah menepati janji kepada bangsa Israel. Dikatakan di sini tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya. Penyertaannya di perjalanan. Walaupun bangsa Israel tegar tengkuk, mereka memberontak, mereka tidak percaya sampai mengirimkan saudara-saudara orang-orang untuk mengintai tanah Kanaan itu, saudara. Dan ketika mereka pulang, mereka membawa kabar yang busuk. Mereka menggoyahkan iman bangsa Israel, kepercayaan mereka kepada janji Allah. Seolah-olah Allah yang berjanji itu bohong. Tetapi Yosua dan Kaleb berketetapan hati dengan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Artinya memegang teguh janji itu, saudara-saudara. Sehingga mereka bisa kemudian masuk di tanah perjanjian dan mendapat warisan yang terbaik juga di dalam tanah. Menikmati tanah itu, saudara-saudara. Hasil bumi tanah itu mereka menikmatinya bersama keturunan mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, tapi mereka yang memberontak tidak menikmati hal itu. Keturunan mereka lah yang kemudian masuk ke tanah perjanjian itu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini semua adalah gambaran-gambaran buat kita, saudara. Bahwa Yosua, kitab Yosua, saudara-saudara, maka tema besar dari kitab Yosua adalah semua yang dijanjikan oleh Allah ditepati di bawah kepemimpinan Yosua. Artinya apa? Kita tahu, saudara-saudara, seperti yang saya katakan dalam pasal sebelumnya, bahwa kita harus bisa menemukan Kristus di dalam pembacaan-pembacaan Alkitab. Ada Kristus digambarkan di sana. Yosua, saudara, kita tahu artinya, saudara-saudara, sama dengan Yesus dalam bahasa Yunani, saudara-saudara. Maka itu sebabnya di sini Yosua adalah gambaran Kristus, gambaran daripada Yesus yang membawa betul-betul bangsa Israel ke dalam tanah perjanjian. Dan ketika mereka ada di sana, mereka aman, tidak lagi berperang, saudara. Mereka menikmati semuanya, mereka mendapatkan seluruh bagian mereka, saudara-saudara. Termasuk pelayanan rohani mereka dapatkan melalui imam-imam yang ditempatkan di kota-kota mereka. Janji Allah terpenuhi seluruhnya. Dan ini gambaran, saudara, bahwa di bawah kepemimpinan Yosua, saudara-saudara, mereka memiliki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Allah berjanji kepada Abraham, saudara, bahwa melalui Abraham, maka berkat dari Allah akan sampai ke bangsa-bangsa yang lain di luar bangsa Israel. Artinya kepada semua manusia yang mau percaya kepada Allah Israel, maka mereka akan mendapatkan janji itu, saudara. Janji berkat yang dinyatakan Allah kepada Abraham itu sampai ke setiap orang yang percaya kepada Allah Israel. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Yosua adalah gambaran daripada Kristus. Kemudian, saudara, bagaimana kita mendapatkan berkat Abraham itu? Bagaimana itu menjadi milik kita, saudara, berkat Allah yang telah diberikan melalui Abraham? Maka saudara-saudara yang saya kasihi, itu hanya bisa kita terima melalui Yosua. Yesus artinya sama, saudara-saudara, sang penyelamat ini.
Maka Galatia berkata demikian. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29, salah satu ayat di sana. Dan ada banyak ayat-ayat yang lain, saudara. Dia berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wow, luar biasa saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu kita terima melalui iman yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, saudara. Nah, jadi bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, bagi orang-orang saudara-saudara yang mengikut Kristus, yang setia di dalam Kristus, maka mereka disebut keturunan Abraham. Bahwa janji yang Allah berikan kepada Abraham itu, saudara, adalah dikatakan untuk miliknya dan milik keturunannya, saudara-saudara. Nah, melalui Yesus Kristus, kita oleh iman, saudara-saudara, melalui Yesus, kita menjadi anak-anak Abraham secara roh, saudara-saudara. Maka kita berhak menerima janji Allah yang telah diberikan oleh Allah melalui Abraham akan nenek moyang kita secara rohani. Puji Tuhan, saudara-saudara. Di bawah kepemimpinan Yesus, Yosua, Yesus itu sama, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani. Maka saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita menjadi ahli waris dari janji itu. Kita menjadi pemilik dari janji yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, Allah berfirman kepada Abraham. Dia berkata, saudara-saudara, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara yang saya kasihi, satu berkat yang kompleks secara rohani, jasmani, materi, Allah karuniakan saudara melalui Abraham. Dan ini menjadi warisan kita, ini menjadi milik kita yang sekarang pasti. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus Yesus yang telah menebus kita dan menjadikan kita, saudara-saudara, keturunan Abraham itu sendiri. Puji Tuhan, saudara-saudara. Karena itu, mari hidup sebagai anak-anak perjanjian. Mari hidup sebagai anak-anak yang dipimpin terus-menerus oleh Yesus Yosua, Yesus sang pemimpin kita itu, yang membawa kita dalam tanah yang baru ini, tanah perjanjian kita yang baru, tanah surgawi, kerajaan Allah telah diberikan kepada kita, menjadi milik dan menjadi warisan kita. Puji Tuhan, hidup dalam janji itu, nikmati janji itu, saudara, dengan terus berada di bawah kepemimpinan Yesus Kristus, menjadi kepala kita, pemimpin kita di dalam meraih, menikmati segala berkat ilahi yang telah Dia berikan, Dia sediakan buat kehidupan kita selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas semua ini. Terima kasih Tuhan, melalui korban Kristus kami menjadi, ya Tuhan, ahli waris dari janji yang Kau berikan. Kami menjadi anak-anak Abraham melalui Kristus Yesus. Di dalam iman percaya kami, ya Tuhan, kami menerima janji Allah melalui Bapa rohani kami, Abraham. Sehingga kehidupan kami, ya Tuhan, adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, jasmani, rohani, dan kehidupan material, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, untuk itulah Kau memanggil kami diberkati untuk memberkati, ya Tuhan. Terpuji namamu, demi nama Tuhan Yesus yang hidup, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Saudara-saudara, tetap hidup sebagai anak-anak berkat ilahi, saudara-saudara, dalam janji dan berkat yang sudah digenapi melalui Yesus. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani melalui iman kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.